wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Fadil Ramadhani dengan NPM 20 11 1 001 34 08 013 dari akuntansi 07 akan mempresentasikan materi rangkuman teori dari bab 1 sampai bab 10. Langsung saja kita ke materinya. Materi pertama yaitu pendahuluan perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam berusaha memenuhi kebutuhannya dengan memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Dalam teori ekonomi dibagi dalam dua cabang ilmu, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro membicarakan unit-unit individu seperti perusahaan dan rumah tangga. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro membicarakan perekonomian sebagai suatu keseluruhan dan mengabaikan unit-unit individu seperti rumah tangga dan perusahaan. Bab 2. Pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal termasuk rumah, serta keuntungan atau laba. Pendapatan nasional dan produk nasional. 1. Transfer perusahaan. 2. Pajak tidak langsung. 3. Subsidi perusahaan. 4. Penyusutan. 3. Yaitu penentuan tingkat pendapatan nasional. Perekonomian tertutup sederhana. Perekonomian tertutup sederhana adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan ekonomi dengan negara lain dan tidak mengenal adanya transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Fungsi konsumsi adalah hubungan antara besarnya konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. Bab 4 yaitu teori konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal adalah 1. Pendapatan konsumen, 2. Tingkat harga, 3. Tingkat bunga, 4. Sosial ekonomi, 5. Selera. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi yaitu pertama, distribusi pendapatan nasional, 2. Jumlah kekayaan masyarakat dalam bentuk alat liquid, 3. Banyaknya barang konsumsi tahan lama. Bab 5 yaitu teori investasi. Konsep dasar investasi yaitu 1. Investasi serta perusahaan, 2. Perubahan persediaan, 3. Perumahan. Marginal efficiency of capital. Marginal efficiency of capital atau MAC adalah tingkat pengembalian dari suatu produk investasi. Hasil MAC adalah keuntungan yang diharapkan dalam nilai persentase R dari pengoperasian proyek investasi ditambah dengan nilai sisa atau residu investasi tersebut. Bab 6 uang dan bank sentral. Sejarah timbulnya uang. 1. Sistem barter. 2. Uang barang atau commodity money. 3. Uang kartal. Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga negara yang independen berdasarkan pada Undang-Undang UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 3. Mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Teori inflasi. Teori inflasi menjelaskan tentang kondisi kenaikan barang dan jasa secara umum dan terus-menerus serta dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Teori inflasi dapat ditentukan dengan kurva agregat demand atau AD dan kurva agregat suplai atau AS. Faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi yaitu tarikan permintaan, tarik penawaran, dan akibat perang. Bab 8 kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Itu pengangguran. Konsep pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja atau labor force untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan mereka butuhkan dan mereka inginkan. Penyebab terjadinya pengangguran adalah 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, 2. Rendahnya laju investasi produktif, 3. Siklus bisnis yang lemah, 4. Rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, 5. Strategi industri yang labor saving. 10 yaitu keuangan negara. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, masuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara. Sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi A. Tahunan, B. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, C. Profesionalitas, D. Proporsionalitas. Pertanyaan
dari rangkuman tersebut adalah: 1. Sebutkan 4 macam pasar makro, yaitu pasar komoditi, pasar labor, pasar uang, dan pasar bursa. Kedua, sebutkan pendapatan nasional dan produk nasional, yaitu transfer perusahaan, pajak tidak langsung, subsidi perusahaan, dan penyusutan. 3. Sebutkan fungsi konsumsi, yaitu C sama dengan A tambah CY. 4. Sebutkan faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi untuk barang normal, yaitu pendapatan konsumen, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Nomor 5. Apa itu marginal efficiency of capital atau MAC? Marginal efficiency of capital atau MAC adalah tingkat pengembalian dari suatu proyek investasi. Hasil MAC adalah kelangsungan yang diharapkan dalam nilai prosentase R dari pengoperasian proyek investasi ditambah dengan nilai sisa residu investasi tersebut. Nomor 6. Apa itu bank sentral? Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan lembaga negara yang independen berdasarkan pada Undang-Undang UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. UU ini memberikan status dan kedudukan kepada Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan baik dari pemerintahan maupun pihak lainnya. Nomor 7. Sebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya inflasi, yaitu tarikan permintaan, tarik penawaran, dan akibat perang. Nomor 8. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar yang dilakukan oleh bank sentral. Nomor 9. Sebutkan penyebab terjadinya pengangguran, pertumbuhan penduduk yang tinggi, rendahnya laju investasi produktif, siklus bisnisnya lemah, rendahnya kualitas pendidikan masyarakat, dan strategi industri yang labor saving. Nomor 10. Undang-undang tentang keuangan negara sesuai dengan amanat pasal 23C Undang-Undang 1945, yaitu nomor 1. Tahunan, 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, 3. Profesionalitas, 4. proporsionalitas. Terima kasih telah memperhatikan video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.